Halo Sobat ISB sekalian, berjumpa lagi di channel ISB Law Center. Kali ini kita masih membahas terkait dengan tambang. Tambang, dan tambang. Ya. Pertambangan memang usaha yang sangat menjanjikan dan menggiurkan. Apalagi di Indonesia, di mana Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alam yang berlimpah ruah. Sampai-sampai negara Indonesia dijuluki sebagai the heaven of earth atau surganya dunia. Karena begitu banyak kekayaan alam yang ada di Republik Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke. Mulai dari emas, batu bara, timah, sampai yang ramai terakhir kalinya adalah terkait dengan tambang nikel yang ada di Papua ataupun Raja Ampat, yang tempo hari 4 perusahaan penambangan sudah ditutup dan dicabut izinnya oleh Presiden. Nah, hal ini seakan jadi satu cambuk ya bagi para pelaku usaha yang nakal. Kenapa nakal? Karena ternyata usaha pertambangan itu disalahgunakan hanya untuk meraup keuntungan demi keuntungan pribadi ataupun kelompoknya, yang itu berdampak pada kerugian negara tentunya. Seperti halnya yang kita ketahui bahwa sektor pertambangan ini adalah sektor yang sangat menjanjikan, menggiurkan, dan juga sebetulnya berdampak secara signifikan terhadap pendapatan negara. Namun juga pada saat yang sama ternyata sektor pertambangan juga sangat rentan menjadi area terjadinya kecurangan ataupun bisa dikatakan adalah tindak pidana korupsi. Begitu banyak kasus yang terjadi di sektor pertambangan ini. Bahkan mungkin di tahun ini pun cerita itu belum berkesudahan ya, setelah beberapa saat yang lalu kita dikejutkan dengan korupsi yang begitu besar, triliunan rupiah gitu, yang melibatkan unsur swasta maupun juga unsur pejabat negara. Dan itu tidak berhenti. Aparat penegak hukum terus melakukan upaya untuk menindak praktek-praktek korupsi yang terjadi di sektor pertambangan. Karena dianggap bahwa sektor pertambangan ini adalah sektor yang paling strategis ya untuk dijadikan sebagai potensi pendapatan negara yang cukup besar dari sektor pertambangan ini. Ya, akan tetapi sekali lagi memang itu sangat resisten sekali terjadinya praktik kecurangan atau fraud yang terjadi di sektor pertambangan. Terutama praktik-praktik korupsi. Praktik-praktik korupsi ini muncul bisa jadi mulai dari tahap pengurusan perizinan, ya. Dimana kita tahu juga izin pertambangan itu tidak mudah, itu sangat complicated, sangat rigid sekali perizinan itu ya. Untuk mendapatkan izin usaha pertambangan itu tidak mudah, ada beberapa persyaratan harus dilalui gitu ya oleh pelaku usaha di bidang pertambangan. Dan bisa jadi itu syarat dengan korupsi. Mulai dari misalnya menetapkan lokasi pertambangan, bisa jadi ini syarat dengan korupsi. Pertama, apakah misalnya lokasi tersebut secara hukum dibolehkan ataupun tidak, legal ataupun tidak, dilarang ataupun tidak. Dari situ pun bisa jadi berpotensi terhadap penyelewengan ataupun penyimpangan. Lalu kemudian misalnya dari luas area yang akan dijadikan lokasi tambang. Bisa jadi izinnya misalnya hanya sekian hektar, yang dieksploitasi itu lebih daripada yang diizinkan. Belum lagi misalkan dari proses pengolahan ataupun pengolahan. Berapa potensi keuntungan yang semestinya negara dapatkan tetapi misalnya tidak diberikan sesuai dengan kelayakannya atau semestinya.
Dan begitu banyak sekali peluang-peluang ataupun celah-celah yang terjadi di sektor pertambangan. Ya. Nah, itu dampak kerugian negara yang salah satunya bisa ditimbulkan bila pengelolaan usaha di sektor pertambangan ini tidak dilakukan secara benar sesuai dengan kaidah hukum yang semestinya berlaku gitu ya. Dari sisi ekonomi, negara bisa jadi dirugikan kalau seandainya terjadi apa yang disebut oleh Pak Presiden kebocoran. Ya. Jadi untuk satu sektor pertambangan saja kalau ini dikelola dengan benar, negara Indonesia itu bisa maju, perekonomiannya bisa maju, peradabannya. Seandainya semua sumber daya alam itu dikelola dengan benar gitu ya, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi negara khususnya gitu ya, dan juga dampak-dampak yang lain termasuk dampak lingkungan hidup yang itu akan menentukan kebertahanan kita untuk generasi yang akan datang. Sehingga jangan sampai kita mewariskan kepada generasi kita itu kerusakan alam yang dapat ditimbulkan dari proses eksploitasi penambangan yang barbar ya gitu, yang tidak memerhatikan dan tidak ramah terhadap lingkungan hidup. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera. Jangan lupa subscribe, like, dan komen bila ada pertanyaan dan juga pendapat saudara. Salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua.